Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha aliyah ta'ala wa ta'lim wa tadabur wa tadkir wa da'wa wa intifah wa ibadah wa istibadah wal hasanah tawassul bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda ila dalal khair ittiba' wa jinah wal qadr wa thawabih wa ala man wa sallallahu alaihi wa sallam ila habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين يا رب المسلمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah, Nabi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah wa ta'awwadu Allah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa zidni billahi rabban wa bil islami dinan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ati alaihi bi rahmatika istajib. Allahumma fa'ali hikmatan syurani rahmatan ya jalal wa ikram. Allahumma nasta'udzuka wa anantani badul ilayhi hajati ila wa la tasiri ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma tawfiq rahmat nabi yuhibbu mursalin wa sur'ata ila kamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna bil mazid bil ilmi wa bil taqwa bijamil bil afiyah rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'al sunnatna ila ta'ya hafizatul bil qa'i wa ta'ala bi'atika bil qa'i wa tashhad khashyati wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Rabbi zidni ilman wa sa'idni fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'ilmik waj'alni mujiban wal akhirah wa min al-muqrabin. Ya katsiran wa husnul fa'al ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil kitab barakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf ala kulli hal ya khairul wajhi afiyah. Allahumma inna nas'aluka bi ilmin la yanfa' wa 'amalin la yanfa' wa qaulin mustajab. A'udzu billahi min kulli jahilin. Subhana man la ya'lamu qadra ghairu wa la ya'lamu wasifun sifatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi nisyan bil nisyan bil urif wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fi khairin wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari agama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu bermanfaat, taufik hidayah maupun hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberkati dalam kehidupannya keluarga maupun harta bendanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu terus selanjutnya sampai halaman 206 ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi sekali lagi saya ingatkan juga bahwasanya orang mati itu bukan seperti yang kita bayangkan, mati itu mati, nggak ada apa-apanya, udah berhenti dia. Orang mati itu sesungguhnya hidup. Mati itu cuma nama dari suatu berpindah. Jadi kayak orang pindah dari kampung sini ke kampung yang lain, bukan berarti di kampung sana nggak punya rumah, nggak punya tempat, sama. Di sini juga sama, di sana sama, cuma perpindahan ini. Kalau dari kampung ke kampung, orang bilang pindah. Nah, ini kita dari kampung dunia ke kampung alam barzakh, itu namanya pindah. Itu perpindahan. Nah, kemudian yang paling pokok yang menjadi permasalahan besar itu masalah jasa.
Bagaimana ini jasad ini? Karena manusia itu kan intinya paling pokok sebetulnya kan ruh. Asal mulanya kan itu ruh. Jasad itu casing, Pak. Jadi ibarat kalau bilang ya, ibarat ini ya, kacamata itu ya, itu kan butuh casing gitu, untuk tutupnya untuk ini ya. Gitu. Atau kacamata kayak gini, ini butuh casingnya apa? Ini ya. Tapi kan intinya kan ini Pak, kacanya ya. Kacanya yang paling penting gitu. Tapi kalau nggak pakai kaca, nggak pakai casing kan repot ya. Nah, casingnya kita ini namanya jasa. Ya, casing kita ini jasa dibuat dari tanah. Ada rohnya bukan dari tanah. Roh itu nurani, ya. Nurani berarti jismu nurani latifah itu. Jisim juga, tapi dari cahaya. Nah, casingnya daripada apa? Roh ya itu yang disebut dengan nama jasad. Makanya kan dalam satu riwayat itu diterangkan itu salah global aja. Roh itu pernah diperintah sama Allah akan diturunkan ke bumi ini untuk masuk ke dalam jasad. Roh itu menangis. Ya. Kenapa? Karena yang namanya di kehidupan dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ya masalah. Jadi roh itu sendiri sebetulnya istilah kata kalau boleh nggak mau, nggak mau. Nah, karena perintah Allah, maka Allah tetap aja memerintahkan. Roh itu juga berpikir juga, ya Allah ya Rabbi, kalau aku nanti di dunia ini bagaimana hubungan aku dengan Engkau? Ya, takutnya nanti kalau sudah di bumi jangan jauh dari Allah, melupakan Allah, atau Allah juga menjauhinya. Tapi Allah SWT mengatakan kepada roh itu bahwasanya aku ini lebih dekat darimu daripada berhamdil walid, dari apa nih? Ulang leher. Ya. Kita kan hidup mati kita di leher kita ini ada ulang gitu ya. Walid itu apa? Ibarat untuk makanan. Tapi sih itu tenggorokan ya. Kalau tahu kambing disembelih, itu kan nanti kan itu kan ada 3 Pak. Ya, leher ini mengandung 3 unsur. Kalau motong itu biasanya 3 dikenal itu kerongkongan yang segede ini yang kayak pipa itu ya, plastik itu ya, plastik itu ya, kerongkongan. Kanan kirinya itu namanya manjeledam. Manjeledam itu apa? Aliran darah. Makanya kanan kiri, kan darah kanan kiri, betul? Ya, kanan kan kiri, betul? Ya, ke sini, itu Pak. Nah ini kan waktu dari sini ke sini itu lewat sini, betul Pak? Lagi ke sini. Ya. Makanya kambing, sapi, binatang seperti manusia juga sama. Tadi Bapak kita ada yang maju, ya, itu maju. Dua-duanya ini namanya majlarul dam, urat aliran darah. Ya. Dan jadi potong kalau nyembur, jantung masih ngomong. Setiap kali membaca, kalau kita katakan du gitu ya, setiap kali itu yang keluar sampai terus. Nah itu namanya cerita. Terus ada lagi majelis doa, yaitu di bawah tenggorokan. Apa yang tenggorokan yang biasa bilang kayak kerongkongan bulat, ini sekarang bulat ya. Di sini kanan kiri, ya, bukan di atas ya, tapi samping. Jadi dimulai dari sini,
Itu namanya majrur. Nanti ada majrur ta'am yang buat ente makan itu nanti itu ada di bawah sini. Kalau ibarat dibalik, kalau saya bandingkan kerongkongan yang gini, kan tadi katanya sini, ini majrur ta'am di sini. Nanti ada kayak gini, ini majrur ta'am. Jadi kalau kita potong itu sampai harus ini majrur ta'am. Putus harus. Makanya kalau cuma kerongkongan nggak boleh. Kalau cuma darah nggak boleh. Harus sampai ke sini. Nah, istilah kata kalau sampai sini, maaf ya, sebetulnya bahasanya nggak sampai sini. Nah, di sini dan sini, kan di dalam sini, belakang. Ini kan depan, di depan ini yang potong nih, ini kerongkongan namanya. Tenggorokan di sini darah, dan ya di dalam sini lagi di belakang ini, nah itu namanya majrur. Coba nanti kebetulan saya sampai di rombongan, nggak apa kan ya, bukan orang dipotong, setelah dipotong, jangan setengah, lagi motong. Kalau setelah motong nggak ketahuan, nggak ketahuan. Nah itu majrur ta'am mesti ketarik karena kayak potong kecil dipotong itu kayak nanti kayak ketarik berarti ya kayak karet beda sama kerongkongan enggak aku gitu. Nah tahunya dari mana itu majrur ta'am ya nanti biasanya adanya kayak di sebelah sini nih. Karena udah ketarik tadi kan lurus sini ya karena udah dipotong sini ini ketarik sampai sini tok. Nah tahunya dari mana majrur ta'am makanan yang keluar pernah dia tidak pedes sembelih terus sapi terus makanannya keluar lagi kayak muntah hijau katanya makanan yang udah dikunyah makanan kambing makanan sapi yang udah dikunyah kalau dipotong 90% atau lebih itu akan apa? Keluar balik ya nggak banyak balik. Nah itu nanti bapak lihat itu ada makanan keluar ya rumput-rumput itu yang halus gitu dan keluar itu namanya majrur ta'am ya apa itu jadi tiga unsur kalau kita potong binatang jadi jangan randalin majrur ta'am ini ada udah kalian bukan itu yang mulia. Yang paling pokok itu justru malah majrur ta'am. Ya, itu ini. Nah, ini kalau kena 100% dua-duanya kena. Ya, karena di bawahnya. Ya. Ini majrur ta'am makanan. Ini tadi apa? Darah. Ya, kanan kiri. Ini kerongkongan. Ya. Pada waktu potong pertama, grek gitu, mesti kerongkongan dulu kena. Kerongkongan itu buat napas, sampai napas kan, maksudnya kemana? Kerongkongan, ya, kerongkongan itu kan nanti ke paru-paru kan. Kerongkongan ini ke paru-paru, sampai kalau detik ini kan kencang nih, ada kerasnya. Nah itu kan kerongkongan itu buat napas. Nah kalau sampai keluar itu bukan masuk sini, maksudnya belakang ini di dalam sini, di telan itu, nah itu masuk situ. Nah nanti kanan kiri itu, nah, jadi kalau potong sampai kena tadi yang bilang keluar kotorannya gitu, ya pasti dua-duanya mesti ya potong, ini kerongkongan bulat kanan kiri darah, ya. Di bawah sini apa? Itu makan tadi kurang makan. Motong kita dari sini, ya kan? Dari sini. Maka waktu dipotong, makanya pertama kali mana? Ini kerongkongan, ya. Terus nanti kena darah, bulan kedua, ya hancur darahnya. Terus lagi tetap makan sampai kena majrur ta'am itu kurang makanannya lagi. Nah nanti sampai kalau
sampai kemana Pak? Kalau saya ngomong, ini udah belum. Jawabannya sampai mentok ke tulang. Ya, orang yang motong mesti ngerti. Itu juga udah kena tulang, pada kena tulang jadi tulang. Kita kerasa bukan pulang cukup lagi pada kontek. Ya, bukan itu. Jadi cuma sampai tulang, ya, itu pasti kena sampai. Nah, Allah SWT mengatakan kepada lu, aku ini lebih dekat kepadamu daripada ya leher, ya, rombongan atau tamu itu tadi. Itu makanya lo nanti kalau sudah waktunya selesai visi-visinya, ya, atau umurnya, maka lo disuruh balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini balik. Kenapa balik? Karena aslinya dari sana. Ya, aslinya dari sana. Terus dimasukkan ke jasad. Ya, itu. Nah, jasad itu yang sesungguhnya itu adalah wujud dan itu jasad. Nah, gimana wujud dan segini, jasad segini? Iya. Apa? Ya. Ini jasanya sampai ini podo wae kabeh. Semua ini sama. Tapi Anda kurus, gemuk, pendek, tinggi, ya, putih, enggak putih dan sebagainya. Itu cuma isian. Jadi ujubud danab ini, yo, makanya kan setelah dari darah dijadikan ciptakan menjadi apa? Tulang. Ya. Setelah tulang, wakasauna idoma lahma. Tulang dibungkus pakai daging. Nah, ini kan pertumbuhan ini dari mana tumbuh? Dari pengisian. Jika makanan, nutrisi ini, itu, ini. Pengisian. Nah, kalau diisi ya kayak gini jadinya. Coba sampai nggak makan sebulan aja, krempeng, ya, krempeng. Coba sampai makanin kuah semua, makan macam-macam yang bagus-bagus, yang enak-enaknya, bergizi gitu, gemuk sampai. Kenapa itu semua? Kok bisa gede, bisa kurus, bisa, ya? Cobanya isian. Nah, ini saya contohin aja, bukan berarti sama persis ya. Ciptaan Tuhan kan luar biasa. Kayak saya contohin mau kayak balon pelendungan. Pernah ingat ya? Balon sampean beli, saya contohin aja gampang. Beli balon. Coba nanti sampean ke warung. Bu, saya mau beli balon. Kalau dia bilang pelendungan, sebungkus berapa? Oh, sebungkus masalah ini 20.000. Iya. Isi umpama 10, ya, atau 20. Oh iya. Bungkusnya semene Pak, kecil. Isinya 20 biji. Betul nggak? Balon. Ya. Sampai ambil satu-satu, ini 20 nih. Bungkusnya segini. Kecil. Kami tadi beli apa? Balon. Ingat ya omongan saya. Beli balon. Kecil kan? Dibungkus kecil kan? Nah, ambil satu, pompa. Tiup. Ini Pak. Jelas? Benar apa enggak? Balon ditiup, umpama segini. Ya. Jadi segini nih. Nah, ini balon ini. Begitu jadi segini. Oh,
bulat gitu, kayak bola atau kayak apa. Ditanya lagi, ini namanya apa? Hah? Tadi sebelum ditiup, setelah ditiup, waktu kecil, begitu gede, kok bisa balon-balon terus? Coba, ya balon. Kempesin. Tadi lagi segini. Namanya? Gimana tuh? Sok mikir. Bisa terima kan? Bisa paham kan? Gak masalah kan? Halo? Halo? Masalah enggak? Gak masalah kan? Balon kecil segini, ayo mikir, 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 mikir. Jangan cuma ya makan MBG terus, hanya nggak punya pikiran. Mikir. Saya nyontohin ini supaya Anda bisa ya interaktif, bisa berpikir gitu. Kalau berpikir nanti Anda bisa tahu, oh begitu ya, bukan cuma ya tok gitu. Ya, yang nggak jelas ntar. Ya ulangin, Pak, belikan saya balon. Belilah sampai balon. Ya, hitung-hitung harga 20.000, dapat 20 biji, jelas? Satu bungkus segini bungkusnya, isinya 20, jelas Pak? Isinya 20, balonnya diambil satu, segini gede nih, ya tipis tipis gini, ya kalau di kos-kos saya kecil ya, ini balonnya, sebungkus itu segini sih, 20 biji, ambil satu, tiup, nanti gede lah segini, satu gedenya segini, 20 biji segini bungkusnya, jelas nggak? Satu bisa segini, 20 biji bungkusnya cuma segini ya. Kenapa kok bisa segini? Jawabannya ditiup, ditiup artinya diisi angin. Pada saat saya ulangi lagi, pada saat Anda beli namanya balon, pada saat Anda tiup menjadi gede namanya balon, saat Anda kempesin lagi kembali seperti semula segini lagi namanya balon. Jadi balon itu apa? Ya balon, ya itu, ya, ya itu. Mau gede, mau kecil, ya, mau diisi, mau nggak diisi itu namanya, jelas Pak. Nah, sekarang balon ini diisi angin, ya. Setelah diisi angin jadi segini, taruhlah di sini, ya Pak ya. Mabur enggak? Enggak. Ya. Napak enggak? Ya enggak juga. Ini karena angin isinya, jadi apa? Gampang terombang ambing, kayak enteng. Ya. Dibilang terbang enggak, dibilang ambles ke bawah juga, ya enggak juga. Tapi bisa turun ke bawah. Tapi turun gini aja, enggak neken gitu. Ya, itu balon tuh. Kenapa bisa gitu? Apa jawabannya? Biar ente mikir, saya nanya itu biar mikir. Sok, pinter. Isinya apa? Angin, Pak. Jelas? Balon ini saya kempesin, buang anginnya, saya isi air. Gede lagi segitu nggak? Sama gedenya. Taruh sini, blok. Antep orang? Mantep. Napak nggak? Napak. Bisa ngelayang nggak? Nggak bisa. Loh kok nggak bisa melayang? Bukankah balon tadi bisa melayang? Kenapa yang ini nggak bisa melayang? Apa jawabannya? Isinya air. Kalau dulu kan isinya angin Pak, isi angin jadi enteng, ya begitu isi air berat, ya namanya apa? Ini namanya apa yang segini tadi diisi air? Balon, podo air. Isi angin balon, diisi air, ya balon. Buang lagi Pak, ya bersih, kecil, isi lagi Pak, gas, atau gas, isi. Segini lagi, dilepas, eksperimen. Mabur. Ya, balonnya mabur. Taruh bawah, nggak mau. Ya, diturunin, nggak mau.
Bukan melayang, mabur. Yang mabur itu apa? Balon. Kan balon. Balonnya mabur. Masa isiannya mabur, balonnya nyangkut? Pasti disebut apa? Balon. Yang terbang apa? Yang terbang tadi apa? Balon. Yang layang? Balon. Yang mandek blebrok gitu? Balon. Ya. Balonnya sama apa beda? Sama, satu itu. Tahu enggak? Satu bukan? Satu apa dua? Apa beda balonnya? Sama. Beda apanya? Jelas. Kita ini yang dimaksud jasad itu adalah wujud dan makanya jasad kita nggak fana, nggak hancur, Pak. Kita dalam kuburan nggak hancur sama sekali, aku sampai kiamat nggak hancur. Yang namanya wujud dan nabi. Ya, ujung tulang ekor. Kenapa? Karena itu adalah hakikat daripada jasad seseorang. Itu. Nah, yang ini nih pada saat di perut diisi makanan, minuman ya, pisang apa, nasi, macam-macam ya. Karena dikonsumsi sama kita, jadi kita kayak gini badannya, ya. Benar? Perutnya ini itu. Ini kan semua ini yang ada pada diri kita apa itu? Isian. Nah, dari isian itu kan ada bentuknya tuh. Ya, ada bentuk kepala, bentuk kakinya, semua ada bentuknya. Sedangkan kalaupun dikempesin, pes, menjadi ujung badan, itu pun sama. Ada bentuk, ada apa? Cuma terlalu kecil, Anda tidak bisa melihat. Lihatnya cuma kayak bulat-bulat aja, kayak tulang bulat gitu ya. Itu. Sebetulnya itu mengandung unsur ya berbagai macam jenis apa namanya itu bentuk manusia. Sampai mati, ya, sampai mati, blok gitu. Perlu dicabut, ya. Ini jasad sampai ini isian. Sebetulnya kan bukan kalimatnya. Orang karena yang dilihat itu isian apa orang lihat jasad namanya? Jasad kan? Saya kan nggak lihat sampai isian kan? Bisa ngomong jasad sampai ya. Nah, itu begitu sampai mati, Pak. Ya. Ini sebetulnya yang akan binasa, yang nggak bergerak, yang itu adalah ini isiannya ini sudah tidak berfungsi. Istilah mati bener-bener nggak berfungsi. Ini. Jasadnya masih ada? Ada. Itu ujub danab. Tapi ini sudah nggak berfungsi, udah nggak ada ruhnya. Jelas? Terus bagaimana? Orang akan mengatakan jasadnya mati. Itu enggak? Jasadnya mati. Jasadnya gini, jasadnya gitu, jasadnya hancur, jasadnya remuk, jasadnya ya busuk, jasadnya ini. Ya. Sebetulnya itu bukan aslinya, bukan jasadnya. Itu namanya isiannya. Karena jasad Anda ya begitu krep mati, begitu mati plek gitu, ini sudah tidak berfungsi dan tidak ada apa-apanya. Yang berfungsi itu adalah ini ujubud danab. Nah, ujubud danab ini Allah isi ganti, isiannya yang diganti, bukan kalimat jasadnya. Makanya kalau bilang, oh berarti di kuburan bukan jasad kita. Ya jasad kita, karena jasad itu bukan isiannya yang dihitung. Jasad itu ujubud danabnya. Nah, begitu dia mati, ya Allah gantikan lagi. Digantikan, Pak. Ya, dengan jasad lagi. Artinya bukan dengan jasad lagi, dengan isian lagi. Ya. Yang jauh beda dengan isian dulu. Dulu isiannya apa? Air, nasi, ya, tauge, pisang, jengkol, macam-macam. Tapi sekarang ini begitu dia pluk mati, maka ini putus. Ujubud danab itu seakan-akan putus. Ya. Kayak bayi, tahu bayi? Lahir. Halo. Sampean pernah ngeliatin istri sampean enggak sih? Apa istri ngelahirin sampean masa bodoh?
Kan suruh kita nungguin, ya. Oh, saya nungguin Pak, brojol gitu ya. Itu ari-arinya masih nyambung nggak sama pusat? Kan ada talinya tuh. Itu sebetulnya ari-ari itu apa? Stok makanan, ya. Bayi itu makannya dari mana? Hari-hari. Dari hari-hari, ya. Begitu dia lahir, ya, maka pertama kali yang dilakukan oleh dokter apa? Atau bidan? Anak lahir, diapain? Kalau Indonesia sih nggak dipotong dulu, disuntik dulu itu. Kerjanya nyuntik aja deh. Pertama kali dipotong ari-arinya. Pertanyaannya, kenapa dipotong ari-ari? Biarin aja, kan itu makanannya dia. Jawabannya, kalau nggak dipotong Pak, ya nggak makan dari mulut. Dia nggak makan dari mulut, paham nggak? Dipotong otomatis tidak ada saluran makanan. Karena nggak ada saluran makanan, berubah fungsinya apa? Mulutnya menjadi perangsang, makanya mau ngedeketin tetek. Bener nggak? Dikasih tetek langsung dikenyot. Kenapa dikenyot? Arinya sudah putus. Jadi kalau gitu, bagaimana bayi itu bisa menetek? Istilahnya ya, potong dulu arinya. Ini saluran makanannya, potong dulu. Ini baru lahir loh Pak, baru lahir. Ya, langsung dia apa? Itu, potong langsung netek. Ya, ini biar supaya kita paham. Nah, begitu juga Anda. Begitu Anda mati, plek gitu, cabut nyawa, plek gitu mati, gitu. Maka apa bentuk jasad yang tadi itu yang diisi angin, diisi air, diisi apa itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Ya, nggak berfungsi. Dibolak-balik kayak nggak bisa. Nah, pertanyaannya, terus jasadnya gimana? Jasadnya tetap ada, yaitu tadi ujubud danab. Ini begitu mati, ini kayak air ini diputus, ngerti? Jadi yang mati sekarang apanya? Bayinya apa harinya? Harinya. Halo, yang mati harinya. Makanya hari itu mau diapain sama-sama? Digoreng, disimpan, gak diapa-apain, dikubur. Bangkai sudah. Hari itu apa? Bangkai. Sampai tangisin. Kalau ada hari dipotong terus dikubur nangis gimana? Ya, gitu. Sedih gitu. Sayang gitu. Nah. Kenapa? Jawabannya, ya hari. Jangan salah. Hari itu adalah isian daripada makanan bayi. Tanpa ini bayi nggak bisa hidup. Tapi begitu lahir, langsung apa? Kita potong, langsung kita lupakan itu hari, langsung kita apain? Kubur. Wah, keren kan? Kubur selesai, nggak ada urusan. Mau tahlilin harinya? Kagak. Ya, disolatin? Ya kagak. Diapain? Kubur. Sampai dia sadari ini isian daripada bayi. Ini bayi bisa keluar segede ini nih, 2,5 kilo, 3 kilo setengah segala macam. Ini berkah istilahnya dari tapi begitu lahir tidak berfungsi. Tapi waktu di perut ibunya ari, sangat-sangat berfungsi. Kalau arinya dibilang arinya bermasalah Pak, wah bayinya masalah Pak. Ya. Arinya begini Pak, wah masalah udah, pokoknya masalah. Itu ari itu. Sedang ari sama bayi di perut ibu, hubungannya erat nggak? Erat sekali, nggak bisa dipisah. Masa di perut ibu arinya dipotong?
Ya mati bayinya. Ya. Justru malah diperhatikan hari ini. Biar supaya hari ini punya makanan ini itu dari yang dimakan ibunya, mengisi hari ini. Hari ini yang berisi, nanti yang bagus ini, itu yang akan memberi makan kepada bayi tadi. Jadi Ari sama bayi ini hubungannya erat nggak? Sangat ketergantungan nggak? Bisa nggak kasarannya? Ada bayi tanpa Ari gitu? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya harus pakai Ari, karena itulah yang isiannya bayi tadi. Tapi begitu lahir, ini bayangin, mikir. Ya, mikir. Nanti sampean ketemu yang lain gitu loh. Saya mau ngomong yang lain, sampean susah terima. Tapi kalau sampean lihat ini, insya Allah nemu di sini gampang, Pak. Ya. Saya bilang ini kopi ya, kopi nih. Ini ada bubuk kopi, taruh diseduh jadi kopi. Orang nggak paham bahwa ini dari biji, nggak ngerti. Dikira dia sudah ada bubuknya gitu. Nah, kata orang bikin kopi, bukan kopi dari bubuk primen. Kopi itu dari biji itu dari pohon. Masa kopi dari pohon? Ini pohon, ini kopi. Gimana caranya pohon jadi kopi? Itu biji kok kopi? Biji kopi. Nah, biji taruh sini, diseduh jadi kopi. Kan nggak nyambung. Ya. Tapi kalau kita orang pretelin dikit-dikit itu, dari ujung-ujungnya ini pohon. Tahu? Ya, berbunga. Ya, berbuah. Ya, ada bijinya, buahnya. Ya, biji itu kita ambil. Ya, biji ini kita keringin. Ya, biji ini kita masak. Ya, biji ini kita tumbuk. Ya, jadilah bubuk. Ya, bubuk ini kita taruh di cangkir, kita seduh pakai air panas. Ya, inilah kopi. Jadi kopi dari biji kopi. Oh iya, paham. Karena ente tahu urutannya. Tapi kalau bilang kopi dari biji, anak kecil juga nertawain. Gila, kopi dari biji. Mana ada? Masa biji diseduh bisa? Biji kan nggak bisa diseduh, Pak. Bapak ini sadar nggak? Itu yang disalahin. Coba, kopi dari mana, Mbak? Biji bukan? Dari mana? Biji bukan? Ya, dari biji kopi itu tadi. Ya. Terus biji kopi ambil taruh sini diseduh. Ya orang jadi kopi Pak. Ngambang loh, nggak jelas ini. Ya. Tapi kenapa ente kok kopi jadi kok jadi kayak bubuk ini kok jadi kopi, kenapa? Coba ini bukan bubuk, Pak. Ini aslinya biji. Kita keringin, kita halusin, kita tumbukin jadi bubuk, udah baru kita seduh. Nah, itu urutannya, orang paham. Tapi kalau langsung biji bilang buat kopi, minum kopi pakai biji kopi, orang nggak paham. Nah, sampai juga sama, ya, menunjukkan ini roh dengan jasad ini begini, bingung sampean. Nah, daripada bingung, tak contohin. Bayi sama si Ari. Bayi ini tidak akan luput, tidak akan lepas dari Ari. Hubungannya 100%. Ya, nggak bisa dilepas. Kenapa? Karena itu adalah makanan bayi. Tetapi ini berlaku apa? Selagi di kandungan. Ingat ya, selagi di kandungan. Begitu lahir, apa jawabannya? Putus. Jelas? Kenapa diputus? Bukankah itu sumber makanannya? Jawabannya, supaya mendapatkan sumber makanan yang lain. Apa itu yang lain? Susu. Dari mana? Bukan dari Ari, bukan dari pusar. Tadi kan makannya melalui pusar. Mulut nggak pernah mam. Nah, diputus supaya si cangkem. Jelas nggak? Belum pernah ada orang masih ada arinya, terus ditetein bayinya. Ngaco. Belum pernah. Benar? Putus dulu. Nah, setelah diputus, itu apa ya? Maka rangsangan itu bukan dari pusar. Perut lapar, perut ini, gitu. Merangsang pada diri dia, kemana larinya itu rangsangan?
ke mulut. Maka mulut inilah nangis. Kenapa? Lapar. Istilahnya gitu. Diambillah tete ibu. Bahkan nggak usah diambil. Itu anak kalau andai kata didiemin, mesti nyari ke tetenya. Taruh di dadanya. Tahu ini tete, nggak hidung nggak. Yang diisep bukan hidungnya emaknya, bukan. Tapi tete. Kok tahu itu? Naluri, Pak. Dari mulai bayi. Ya. Makanya bayi nggak usah diajarin. Nah, nyedot ya, nah, disedot-sedot, nah. Nggak ada bayi kok suruh ngomong nyedot. Denger aja enggak. Ya. Atau masih baru gitu. Ilmu dari mana? Naluri. Berarti bayi begitu mati, begitu putus itunya, harinya ya Pak, bisa ngisep nggak itu? Bisa nete nggak itu? Bisa. Ya. Kenapa? Fungsinya berubah. Fungsi yang tadi makanan dari pusar, jelas, sekarang putus. Maka sudah tidak berfungsi lagi nih. Terus gimana makannya? Lapar tetap datang, makan tidak ada. Jawabannya itu akan merangsang kepada mulut. Ya. Nah, mulut ini merangsang. Karena merangsang, maka dia mencari apa yang bisa dihisap. Diberilah tete ibu, langsung disedot, sot, ya. Kok bisa ya? Kok ini? Kok secepat itu ya? Nah, sekarang pertanyaan, ini paham orang? Ini cerita ini doang, gak usah kemana-mana. Ini yang saya ngomong ini paham nggak? Udah bisa digambar ya? Udah bisa kan? Paham ya? Oke. Orang yang hidup, ente sekarang hidup, ya, ente tidak bisa lepas daripada apa? Ini tubuh ente, ngerti ya? Karena tubuh ente itulah yang membutuhkan makan dan minum. Gak dikasih makan lemes sampean, gak dikasih minum lemes sampean. Butuh itu semua. Makanya ujubud danab, istilah kata, ya tergantung dengan ini. Ente isiannya bagus, ujubud danab akan menjadi bagus. Ya, isiannya ente jelek, ya ujubud danab istilah kata jadi jelek. Ya, jeleknya itu dari mana kita tahu? Ya dari penampilan Anda. Mas, lu krempeng, Mas. Nah, kenapa tuh dibilang krempeng? Penampilannya. Nah, itu kan Anda itu sebetulnya ujubud danab. Orang nggak bilang ininya, tapi ngomongnya apa? Penampilannya Anda. Krempeng, gemuk, sehat, kan gitu ya, seger. Itu kan dari mana itu? Dari isian. Ya, isiannya bagus. Oh, pagi, siang, malam, MBG terus. Insya Allah isiannya gede-gede semua. Bisa gemuk semua. Umpama gitu ya. Nah, makan gratis. Kalau gemuk Pak nggak mikir. Nah, kita kan kurus karena mikir makan. Ya. Umpama gitu. Nah, begitu Anda mati, perhatikan nih. Ya, begitu Anda mati, istilah kata mati, ingat, itu kalau bayi namanya apa? Pinter, lahir. Kalau bayi namanya lahir. Begitu lahir, hari-hari sudah nggak berfungsi. Harus diputus. Ya, supaya yang berfungsi nanti mulut langsung pindah. Ya, ya kayak listrik umpama pakai diesel, pakai PLN mati, langsung balik ke diesel. Nggak boleh dua-duanya disambung. Otomatis ya otomatis ini diesel nyala, PLN mati, nggak nyambung. Ya, PLN nyala, dieselnya putus, gantian. Nah ini juga sama, lahir hari-hari putus, jeder, udah nggak berfungsi nih, biarkan mulut yang akan. Jadi kalau gitu tadi makan pakai ari, sekarang makan pakai susu, ya. Dulu makannya pakai pusar melaluinya, sekarang pakai mulut. Jelas nggak? Nah bagaimana itu semuanya? Jawab dari perpindahan. Begitu lahir ini nggak berfungsi, walaupun tadinya sakral, sangat-sangat berfungsi, digantikan dengan ini. Ente hidup sekarang ini adanya ruh, ngerti ya? Ada ruh.
Begitu roh ente dicabut, jedar gitu, maka isian ini langsung pluk, mati. Jelas? Sama kayak tadi lahir bayi, arinya istilah kata mati. Ngerti ya? Bayi lahir, ari langsung mati. Ngerti ya? Jadi putus, nggak boleh dipakai. Nah, ente begitu dicabut roh, nah kalau bayi kan dari perut keluar. Kalau ini bukan bayi keluar, bukan. Tapi roh yang dalam tubuh ente keluar. Dicabut, bukan keluar biasa. Dicabut. Begitu dicabut, lek gitu, maka tubuh ente sekujur tubuh ini yang berbentuk ini, yang berisian ini, istilah kata kayak ari tadi, Pak. Sudah tidak berfungsi. Jelas? Bangkai kan? Bangkai enggak? Mayat ente bangkai bukan? Bangkai, bukan patung. Kalau patung taruh di rumah. Bangkai. Akan membusuk. Akan kotor, akan ini, akan itu. Enggak. Ya kayak ari, mana ada orang ari mau disimpan gitu. Iya, jorok. Ya, belatungan tar arinya. Kubur. Nah, pertanyaannya kembali ini karena manusia, ya. Manusia kan dihormatin, dimuliakan oleh Allah. Bangkainya pun mulia, ya. Makanya bangkainya dimandikan, disolati, dikafani, dikubur dengan baik, dengan cara sopan. Kenapa itu semua? Ya karena punya manusia dimuliakan. Bangkainya pun jadi mulia. Bahkan maaf, ya, bangkainya manusia tidak disebut dengan nama bangkai. Nggak boleh. Mayat, bangkai mayat mana? Oh, nggak boleh. Nggak sopan itu. Walaupun sebetulnya bangkai bukan bangkai. Binatang bilang aja bangkai, nggak ada mayatnya sapi mana, nggak ada. Karena kehormatan aja, itu faktornya faktor kehormatan. Nah ini sih jasadnya mayat ini, yang isian tadi itu, ya begitu ente dicabut nyawa, istilah kata sama ujubud danab yang ada dalam tubuh ente, ada di situ di ekor, itu istilah kata putus, Pak. Putus. Ini putus semua. Cuma putusnya bukan kayak tukang ini dipotong, dibikin, bukan. Ya. Begitu dicabut nyawa langsung putus, tek, gitu aja. Kayak sekring, tahu kalau mobil ada sekringnya. Tahu sekring? AC itu yang elektronik kan ada sekring tuh. Sekringnya di dalamnya kan di situ kan. Putusnya di situ, sekringnya ya di situ, tetap aja di situ, paham? Nah, ujubud danab ada di tubuh ente di sekarang ini. Putus. Nah, begitu ini putus, siapa ya? Dengan sendirinya Allah menciptakan isian, bukan jasad, tapi namanya isian yang baru. Jasadnya diganti nggak? Enggak. Apa itu jasad? Apa? Ujubud danab. Tulang ekor. Itu jasad kamu. Jasad ini, tulang ekor ini diganti sama, bukan ini yang diganti, ini tetap utuh dari mulai bayi sampai sekarang dan sampai kiamat, sampai masuk surga neraka. Jadi tetap ini utuh seutuhnya. Inilah jasad kamu. Inilah jasad kamu. Inilah yang saya sebut dengan tadi pelendungan. Cuma hanya saja yang isian ini dibuang, putus. Dibiarin jadi bangkai, jadi belatung, jadi cair, jadi hancur, jadi ini biarin. Ngerti? Karena Pak, sekarang fungsinya bukan pakai ini, sama kayak ente tadi airnya dibuang. Air dibuang nggak? Dikubur nggak? Ya, apa dibawa sama ente? Apa masih sama kita? Ya, ya. Airnya sampean mana sekarang? Airnya sampean mana? Mulai. Terus dipikirin, terus mau di mana gitu? Nggak ada urusan. Ya. Kenapa? Fungsinya ente sekarang bukan pusar. Pusar ente aja udah nggak dilihat sama ente. Pusar ente udah nggak dipeduliin. Sedangkan pusar tadi sumber makan. Tapi yang kau perhatikan mana sekarang? Nih, mulut. Karena ini sekarang sumber makan. Ini jasad ini yang isian ini putus dari ujubud danab
Seketika putus, ini sudah istilah maaf ayat ini kayak bangkai, ngerti ya? Udah nggak ada apa-apanya ini. Lu mau ngapain? Tetapi nih, ujub danab ini seketika putus dengan isian jasad ini, Allah gantikan dengan isian yang baru. Paham ya? Yang mana isian itu tidak terlihat oleh kasat mata. Oh, isian kan beda-beda. Kok bisa, Bib? Kok bisa? Oh, balon aja pelindungan tadi kan saya ujub danab, saya umpamakan dengan balon. Balon diisi air, geblok di sini ya, nggak bisa bergerak karena beratnya. Begitu diisi gas mabur. Kok bisa ya? Balon tadi nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang kok bisa mabur ya? Ya nggak heran, tergantung isian. Ya, tergantung isian. Nah, begitu ente mati, ya, apakah jasad ini berarti yang ujub ini berarti apa? Berarti udah selesai gitu? Oh, tidak. Allah ganti dengan isian yang baru. Ya, istilah katalah isian dari dalam bentuk ibarat cahaya. Dibuatnya dari cahaya. Kalau kemarin kan itu dari mana? Dari air, dari darah, dari macam-macam kan? Ya, makan makanan ini enggak. Ini enggak butuh makan, enggak butuh apa. Kenapa? Dari cahaya. Tadi membentuk kepala, kaki dan lain sebagainya seutuh. Yang ente lihat mayat, betul? Yang ente lihat mayat. Ini udah bangke nih. Dicincang-cincang juga nggak bakal ngapa-ngapain. Coba lihat, mayat udah mati, ente gebukin, ente cincang-cincang, ngapain? Diem aja, betul kan? Nggak ngapa-ngapain. Mayat udah mati. Kambing itu ente potong, terus ngapain? Ya, semangat pol-polan. Kalau nafsu bener, motong-motong. Udah mati. Kalau masih hidup ya, kakinya potong-potong, nangis-nangis, teriak-teriak kambing. Nah, ini gimana ini? Nggak apa-apa. Ini mayat ini, ya. Secara visinya kayak yang dilihat itu kasat matanya bangkai sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Melek kagak, ini kagak, ini denger kagak, itu kan, ya kan? Tapi jangan salah, seketika, tapi langsung nyawa keluar, jasad nanti ya, nyawa keluar langsung padam, mati, betul nggak? Isian ini mati. Begitu mati, berubah. Isian Allah beri casing yang baru lagi, betul ya? Yang baru lagi. Dalam bentuk yaitu seperti nurani, cahaya. Tapi kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Nah, terus gimana, Bib? Nah, makanya mayat itu, Pak, ya, itu tahu, kan ente pernah dengar, udah dikasih tahu 1000 kali. Mayat tahu siapa yang takziah. Mayat tahu siapa yang mendatanginya. Mayat tahu siapa yang memberikan doa. Mayat tahu siapa yang memandikan. Mayat tahu siapa yang mengkafani. Mayat tahu siapa yang nyolatin. Mayat tahu siapa yang nganterin ke kuburan. Tahu. Dari mana kau tahu? Bangkai kau tahu. Ya, jawabannya ada jasad yang tidak terlihat oleh. Dia mendengar pakai apa? Kuping. Masa dengar pakai hidung? Ya kuping. Melihat pakai, ya mata. Tapi pendengarannya lebih canggih dari pendengaran kuping sampean. Ya, kuping sampean itu masih haho. Kalau dia enggak, kuping sampean masih terbatas. Mobil lewat tadi sampean nggak denger. Ya. Tapi kalau yang namanya kupingnya yang diciptakan dari casing yang baru, ingat ya, itu tembus denger, Pak. Biar ditaruh di kuburan, dikubur, selesai dikubur, ya Pak ya, ente nang dhuwur di atasnya kuburan, ya Abdullah, hai hamba Allah,
Idza ja'aka malakani mungkarun wa nakirun. Ibu-ibu nggak pernah dengar kan? Ibu nggak pernah ya nganterin kuburan. Tapi bapak-bapak ini yang dengar nih. Ditalkinin nggak? Dari mana? Atas apa di dalam kuburan? Loh kok bisa? Itu ditalkini biar talkin itu kan ngajarin, Pak. Lah kalau ngajarin berarti yang diajarin harus dengar apa budek? Berarti yang di kuburan dengar nggak? Hebat nggak tuh? Coba ini dikubur terus diajak ngomong, kerungu orang. Ya nggak kerungu, ketutupan tanah. Nggak ada ini kedap suara. Ya, nggak bisa dengar. Ini yang dikubur malah dia dengar, dia tahu. Bahkan bukan itu saja, lebih hebat lagi. Ente melangkah kaki ente di kuburan, nih di kuburan ente jalan kayak gitu. Ini kaki nih. Pertanyaannya, ente dengar nggak suara kaki saya? Saya aja nggak dengar. Ini di kuburan apa? Pernah dengar? Nabi menceritakan nggak bahwa mayat mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya? Ya, sebegitu ninggalin kuburan, itu langkahnya Pak. Ente yang jalan kaki nggak dengar, ente kuping ente nggak dengar kaki ente. Tapi mayat mendengar. Pakai apa? Kuping ente gitu yang mati tadi? Ya kagak. Ya, melihat pakai mata yang itu? Kagak. Dengan apa? Itu tadi casing yang baru. Iya. Ya. Casing yang baru. Makanya casing yang baru ini didesain, ibaratnya bahasa teknologinya, didesain sedemikian rupa canggihnya sampai ruh tidak harus berada di jasad. Ruhnya di langit, ruhnya di mana? Ya, itu jasad di kuburan tadi ujung-ujungnya dengan bentuk baru lagi. Ini udah nggak kepake Pak, ini nggak kepake. Jasad kamu ini udah nggak kepake, ini nggak kepake. Jasad maksudnya itu isian ya. Isian ini udah nggak kepake, udah nggak ada apa-apanya. Dia mendengar, bukan ini, bukan yang isian ini, bukan yang mendengar itu isian yang baru. Tapi kan jasadnya masih tetap jasad satu kan? Ya iya, kalimat jasad itu ujung janab. Yang saya lihat Anda itu apa? Saya ngeliat ente apanya? Sekarang Anda lihat saya lihat Anda lihat apa? Isiannya. Paham ya? Kita satu sama lain saling melihat isian, Pak. Ini isian. Jasad ente mana aslinya? Tulang ekor. Di dalam kan? Itu tulang ekor. Itu Anda. Dari tulang ekor itulah. Jadi orang nggak pernah bicarakan tulang ekor, nggak bicarakan apa-apa, dianggapnya itu ya sebelah mata aja. Sama seperti pohon. Ente pernah lihat pohon mangga? Lihat kan? Halo? Ya lihatlah, mau emang orang mana sampai nggak lihat pohon mangga? Kalau orang Afghanistan mungkin nggak ada pohon mangga mungkin. Lihat kan pohon mangga? Anda lihat pohon mangga? Maaf, pernah lihat peloknya enggak? Pernah kan? Emang pohon mangga itu dari mana? Pelok kan? Tanpa pelok jadi nggak itu? Tahu pelok? Orang Jawa kan pelok ya? Bijinya itu, biji pohon mangga. Kan dari pelok. Begitu jadi pohon mangga. Itu sebetulnya pohon mangga itu isian, Pak. Pohon mangga itu isian. Isiannya apa? Pelok. Pelok ini. Ini pelok, ini pelok. Ya, taruh di tanah. Jelas? Disiramin. Berarti diisi. Ngerti? Kena air, kena ini, berkembang, tunas. Betul nggak? Tunas itu sebetulnya dari mana? Pelok. Nah, tunas itu apa? Isian pelok. Jelas nggak? Isiannya pelok.
tubuh kudu. Ente sudah lupa, nggak mikir bahwa pohon ini dari pelok. Tapi itu pohon mangga yang dibangga-bangga pohon mangga. Sebetulnya pelok itu biji. Ya. Hanya bedanya, kalau bijinya pohon mangga, itu bijinya hilang. Setelah membesar, mana ada bijinya? Hilang kan? Ya musnah kan? Tinggal jadi akar ini. Nah, nek sampean bijinya itu ujubudana kata Nabi nggak bakalan hancur. Ada sampai sekarang di punggung ente. Tulang ekor ente ini, nah, yang namanya tulang ekor, Pak. Ujubudana itu tulang ekor. Sampean nanti mati di kuburan itu sampai musnah, lebur dari ujung kepala sampai ujung kaki, hancur, lebur jadi tanah, habis gitu, kecuali ujubud dan kata Nabi nggak bakalan musnah. Nah, inilah yang sesungguhnya jasad kita. Jelas? Adapun yang bentuk ini, apa ini kita bukan jasad, kita mengingkari. Kalau ini bukan jasad, kafir. Ya iyalah, kita nggak ada mengingkari kamu bukan jasad ini, bukan jasad ini. Ente bukan jasad. Ya itu jasad, karena itu menyatu dengan ujubud danab, disebut dengan nama jasad. Tapi intinya jasad itu adalah ujubud danab. Cuma ente ini isiannya. Jadi nggak masalah dimusnahkan segala macam, nggak masalah. Orang masih nggak terima. Oh, nggak bisa. Jasad ini seperti ini yang akan ditanya, ini yang akan disiksa, ini yang akan menjawab, ini jangan dikira yang ini yang kayak gini. Oh, buktinya nanti lihat di kuburan, mana jasadnya? Mana yang kemarin dikubur? Hilang, udah belatung, udah tulang belulang. Omongannya ini. Mana orangnya? Ya sudah jadi tanah. Terus kalau jadi tanah gimana? Katanya ini. Mana? Ayo. Jawabannya bukan ini, tapi ujubud danab. Itu yang aslinya. Ini isiannya. Isian boleh diganti. Ngerti ya? Isian boleh balon diisi air namanya. Balon airnya dibuang, ganti angin namanya. Balon anginnya dibuang, diganti gas namanya. Berarti balon tetap walaupun isian beda. Anda juga sama, ini jasad Anda, ya isiannya nasi, air, ya. Begitu aja mati, diganti lagi, tetap aja disebut ini jasad Anda, isiannya sudah berganti. Ya, isinya sudah berganti. Itu Pak. Memang repot ini memperhatikan kayak gini, mahamin susah. Karena baru bisa dimengerti. Ya. Nah, itu jasad Pak. Tergantung isiannya. Makanya kalau Anda tahu, ya, kan banyak. Anda pernah dengar kan? Nanti kalau dibangkitkan dari kuburan, manusia itu, ya, kalau masuk surga, ini kita bicara surga dulu ya. Nanti kalau masuk neraka lain lagi ya. Ya tanya sama yang ahli neraka lah gitu. Kalau ente masuk surga, halo, dengerin. Tingginya itu seberapa? Kira-kira 30, hampir 40 meter. 60 hasta. Setinggi Nabi Adam. Nah pertanyaan saya, nah ente kan hidup di dunia kayak gini. 2 meter aja nggak nyampe. 2 meter aja nggak nyampe. Terus ente mau jadi, berarti jasad ini jasad seperti ini, nggak lebih nggak kurang. Lah kalau nggak lebih kurang, lah terus yang 2 meter jadi 30 luwi, kayak kasih ndi? Dari mana? Oh nanti itu apa jasad lain? Berarti yang masuk surga jasad lain. Apa jasad ente? Jasad yang di dunia yang masuk surga apa jasad baru lagi gitu? Halo? Baru? Sama. Jasad yang sekarang itulah yang masuk surga. Jasad yang sekarang yang masuk neraka. Jasad sekarang yang dikubur.
Sama. Tapi pertanyaannya, kok beda? Di dunia kita nggak nyampe 2 meter, tapi di surga kita sampai di atas 30 meter tingginya. Kok beda? Apakah berarti ganti jasad? Enggak. Isiannya. Kenapa jasad itu ya tetap utuh, yaitu ujubud tanah. Isian aja yang silih berganti. Anda nanti dibangkitkan dari kuburan, apa kayak gini bentuknya ente? Lucu, kayak kecoa. Iya Pak, di padang mahsyar yang begitu gedenya, malaikat nampak segede-gedenya. Ini kayak belatung. Ya kayak unyil loh sampai kayak belatung persis. Sedangkan ente tahu matahari 1 mil di atas kepala kita. 1 mil itu berapa meter sih? Saya nggak hafal. Sama 1 kilo jauh mana Pak? Kalau biasanya kan laut-laut pakai mil-milan kan ya. Sekian mil. Kalau kecepatan pakai knot gitu. Kalau kita kan biasanya kilometer. Pertanyaan 1 kilo sama 1 mil. Gede mana? Jauhan 1 kilo, berarti nggak nyampe 1 kilo. Oke lah, kita anggap 1 kilo gitu aja deh. Ya. Matahari 1 kilo di atas kepala kita berarti 1000 meter. Kira-kira naik 1000 meter di kepala ente gitu. Artinya kayak gini nih. Jadi apa sampai? Abu. Ya. Tapi pertanyaannya, nanti di mahsyar itu ente jadi abu apa coba berkeringat? Berkeringat, kok hebat? Kuat bener ente punya badan. Di sini aja belum apa-apa, belum turun 1 mil, baru ya panasnya udah auzubillah, ya keringatnya tiap hari gitu orang. Belum nyampe 40 derajat, belum nyampe. Ya. Udah kepanasan kita. Nah, terus jajah kayak gini nih, isian kayak gini mau dijemur di bawah matahari 1 mil gitu, 1 kilo, enteng kok Pak. Lumer begitu short, kayak kapas kena api, hilang. Tapi faktanya enggak, ente cuma keringetan doang, ya. Kenapa? Begitu ente masuk surga, tingginya ente seperti tingginya Nabi Adam. Ya, lebarnya dada itu kurang lebih sekitar 7 meter. Nah, ente semeter aja nggak ada. 7 meteran kurang lebih, ya, hampir segini lebarnya nih. Hampir lebarnya badannya nih. Tingginya 35 mungkin. Nggak tahu. Apa urusannya? Ya Pak, masa sih dibedain? Kalau dibedakan sampai nang repot. Ya, bini sampean 2 meter, sampean 30, terus gimana caranya? Ya, bunyi loh Pak. Ente aja kalau cari bini yang standar kok. Ya. Pertanyaannya aneh-aneh. Tuh, ini biar kita tahu, bayangin. Dan yang perlu lebih artinya kan berarti kan ini kita lihat perubahan-perubahan ya. Kuburan seperti ini nanti dibangkitkan di kuburan. Sampai ditanya, Anda kan pernah dengar riwayat-riwayat ini? Saya contohin dalil-dalilnya aja. Bahwa ini ada perubahan-perubahan ini semua. Tapi perubahan pada apa? Isian, bukan jasad. Jadi nggak boleh seumur-umur ente mengatakan bisa kafir ente kalau mengatakan jasad yang di kuburan ini beda dengan jasad ini, kafir. Ayo, paham ya? Jasad di kuburan ini, yang jasad kita sekarang ini, beda dengan kita waktu masuk surga. Wow, nggak boleh, kafir nanti bisa. Nggak boleh. Terus berarti jasad sama? Iya, sama-sama, persis. Jasad. Nah, terus jasad apa ini kayak gini jasadnya? Bukan, ini pembentukan aja. Ini isian jasad ente, isiannya. Nah, yang jasad, kalau gitu mana jasad itu apa? Ujubut? Itu.
Yang sekarang ujub danab ini, nanti di kuburan, nanti dibangkitkan, nanti masuk surga, nanti masuk neraka, dan selanjutnya semua ujub danab sama, itu aslinya. Yang menjadikan perubahan itu apa? Isian. Isian tidak mempengaruhi jasad. Artinya nama jasad nggak berubah. Kayak tadi balon diisi air, tetap elu ngomong apa? Balon diganti angin biasa, disebut apa? Balon diganti gas, namanya apa? Balon. Apa ada perubahan kalimat balon? Nggak ada. Ya, tapi kan waktu diisi kan air begini. Ya iya, diisi air memang begitu. Kalau diisi air sifatnya begitu. Kalau nanti diisi cahaya, ya sifatnya begini. Nanti ya, isiannya. Maka dari itu, supaya kita lebih tahu dalil yang lain. Ya, seluruh apa yang kita makan itu, atau seluruh tubuh kita akan kembali kepada kita. Perhatikan, sampai itu yang namanya Anda punya jari, punya kuku, ya, kuku ente kan dipotong-potong, nanti kuku ente akan kembali lagi seperti semula. Ngerti Pak? Bisa, berarti kalau saya potong-potong setiap bulan, umpama enggak sebulan 1 senti, setengah senti, saya pengen ukurannya dawannya gitu ya, sebulan setengah senti ya, setengah senti potong, sebulan lagi setengah senti potong, setahun pira? 6 senti, benar nggak? 6 senti Pak, 6 senti segini, dan ini umurnya sampean 50 tahun, berarti 6 kali 50 kali 6, 300 cm Pak, 300 cm 3 meter. Betul? Maaf. Sampai dikatakan, ini kan di dalam riwayat. Anda sunat kan? Itu kulub ente bakal balik lagi. Ya. Jadi dari surga itu nanti ente pakai masih ada kulubnya. Kulub balik lagi seutuhnya. Jelas ya? Seutuhnya. Rambut yang Anda keluar panjang, ente potong, akan kembali lagi seperti semula. Ya bisa tahu teman. Ibu-ibu bisa ngoler-ngoler. Ya. Dan lain sebagainya. Akan kembali. Ini kan kalau kita bayangin Pak, bayangin. Ya. Kayak ngapa semrawut gitu. Rambutnya semrawut, ini semrawut, tangannya semrawut, kukunya semrawut, melintir-melintir. Lah kalau 3 meter lebih bisa melintir-melintir Pak. Ya, muternya kayak karet ya. Dan jangan salah, seluruh kembali. Kamu manusia-manusia, binatang-binatang. Nah, pertanyaannya, lu makan kambing. Gimana? Dikembalikan. Itu yang kau makan akan kembali ke kambing. Kau makan apa? Rumput, makan daun, kembali ke daun. Ya kalau kembali kabeh, terus apa sih kan? Berarti apa ini? Halo, Niki, ini nggak dikasih kopi nih orang. Dia ngopi Pak, kasihan. Ya, elah kopi. Dan saya aja kopi ajib gitu, cemerlang. Ini manusia makan daging, makan ini, makan itu. Semua ini sapi, ini kambing, ini ayam. Ya. Ini nanti akan dikembalikan ke miliknya masing-masing. Makanan manusia dari kambing akan daging dari kambing yang pernah dimakan akan kembali ke kambingnya. Makanan manusia dari sapi makan kembali. Sapi pun sedemikian rupa. Pertanyaannya, yuk bayangin. Nek sampean ini sampean di sini adalah ada airnya, ada minumannya, ada makanan dan dikembalikan semula. Terus sampai jadi apa?
Jadi apa? Hmm? Bukankah Anda itu membesar seperti ini karena makanan-makanan tadi? Terus kemudian makanan itu dikembalikan. Kalau dikembalikan isiannya, jadi apa Kiai? Ya kayak tadi pelendungan. Tahu pelendungan? Kempes. Pelendungan dibuang isinya. Pada saat pelendungan enggak ada isi, kecil segini, diisi air sekilo, jadi segini. Nanti katanya, semua akan dikembalikan ke semulanya. Berarti air kembali ke air, nasi kembali ke nasi, ke beras, ke tanah, ini kembali, ini kembali, ini kembali. Nah kalau kembali kabeh, kira-kira ini yang sisa apa ini pelendungan? Ya pelendungannya. Sisa apanya? Ya, Bu, Pak, pelendungan itu kan sebelum diisi pelendungan. La ilaha illallah. Ya itu tadi pelendungan kan gitu. Sebelum diisi pelendungan, pelendungan dibuang isinya tetap pelendungan. Itulah asli pelendungan. Nah, ente itu dari tulang ekor, diisi jadi ini, diisi kasih makan, jadi ente setumbuhnya kayak gini. Nanti dibalik-balik, ya enteng kabeh isiannya entek, tinggal apa? Tulang ekor. Jelas? Aslinya jasad ente. Terus nanti kita masuk surga tulang ekornya gitu. Bukan. Tulang ekor tetap itu, yang tulang ekor tetap masuk surga, tetap masuk neraka, tetap masuk mana? Itu tulang ekor. Cuma dimensinya sudah berubah, isiannya yang kita begitu mati saja gitu, plek gitu, isian sudah berubah, sudah berganti isian, Anda begitu mati sudah berubah, terus ini yang ini masih kelihatannya nempel, kayak Ari, tahu Ari dipotong krek, ngerti ya? Halo, aku tak terangnya paham galak kan. Ari kebayang nggak? Pernah lihat enggak? Alhamdulillah potong ya, yang ini kebuang, betul? Masih sisa nggak? Halo, masih sisa nggak? Nah, masih sisa. Ada nyangkut di sini, digubut-gubut pakai ya betadin, kayak mau pakai odol, kayak masa bodoh. Betul? Pertanyaannya, tali pusarnya masih nempel, betul ya? Berfungsi nggak? Masih ada Pak, tali pusarnya masih ada, biarin, masih ada, tapi sudah tidak berfungsi. Buktinya, mulut ente udah ngecap-ngecap, udah netek, udah apa? Nah, ini udah gak berfungsi Pak. Terus bagaimana? Biarin aja, nanti juga bakalan jelas. Itu sama kayak sampean, begitu sampai dicabut nyawa, ngerti ya? Itu fisik tubuh ente yang sekarang ini, yang dohir, yang nampak ini masih nyangkut sama apa? Tulang ekor ujub danab, ngerti ya? Tapi nyambungnya nyambung mati, kayak apa? Tali pusar tadi, ngerti ya? Masih ada tapi wis mati, ngerti? Nah, terus kalau sudah mati gimana? Udah mati masih ada, belum musnah, tapi masih ada, tapi udah mati, tapi isinya sudah kok bisa sama kayak ente? Tulang apa namanya itu, tali pusar masih ada, tapi mulut ente udah, bayi itu udah ngecap nggak? Udah nyusu nggak? Bayi tali pusarnya masih ada kan? Masih nyusu nggak? Kenapa dia nyusu? Jawabannya karena ini sudah tidak berfungsi, berarti dimensinya sudah berubah, ngerti ya? Tapi kalau masih ada tulang pusar, biarin aja. Ini lama-lama juga bakalan, ente juga sama. Begitu ente mati, basat ente kelihatan masih ada, ya kan? Tapi di sini udah putus dengan tulang
Udah putus, nggak ada saluran, nggak ada apa-apa. Ngerti? Kau udah jadi bangkai ini, isiannya jadi bangkai, isiannya. Tulang ekor masih tetap. Ini tulang ekor seketika itu putus, ya. Roh dicabut, seketika putus, seketika itu Allah apa? Ganti dengan casing yang baru. Casing baru. Makanya apa yang terjadi? Orang akan mengatakan gini, ini orang nih, ini mayat ini, udah mati tuh orang, ya, udah merem, udah dingin, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus, ya iya, memang udah mati. Di dalam sini masih ada tulang ekor, ngerti ya? Tulang ekor ini tanpa sadar atau ente sadar, ngerti atau tidak ngerti, begitu dicabut nyawa, ini namanya mati, ini dingin, di sini ganti sama Allah dengan casing baru lagi, isian yang baru. Terus gimana? Ya ente dohirnya ngelihatnya apa? Mayat tadi yang dingin, mayat tadi yang ente tadi lihat, ya kan? Disentuh dingin, nggak ngapa-ngapain, dingin dia. Kenapa? Karena isian yang baru ini tidak kasat mata. Terus kalau gitu bagaimana? Apa maksudnya? Maksudnya, apa kata Nabi? Orang yang mendatangi orang yang mati, orang takziah, maka berkatalah kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya, apa? Mayat itu krimen. Kok bisa dengar? Katanya harus adem, bisa habis. Nggak bisa gerak. Kok denger? Panggil dokter, dok. Ini apa mendengar? Ya orang lah. Mau kupingnya mati, mau dengar apa nih? Nabi bilang dengar, Pak. Pertanyaannya, terus kalau gitu mendengar apa enggak? Jasad ini mendengar enggak? Ya mendengar, oh Nabi ngomong dengar. Tapi dilihat dari secara medis, secara ilmiah, secara kedokteran, mayat itu sudah tidak berfungsi, tidak bereaksi, tidak ada ini, tidak mungkin mendengar. Ya benar, yang ente periksa ini. Yang mendengar itu jasad dengan casing yang baru. Paham? Dengan casing yang baru. Ente nggak lihat casingnya, tapi Nabi ngasih tahu. Ini ada casing, ngerti ya? Itu masih mendengar ente loh. Kan yang dibilang jasadnya, bukan casingnya. Kan ini kan bentuk casing. Bentuk isian. Jasadnya, nah, jasad itu sudah diganti yang baru lagi. Itu istilah kata ruhani. Ngerti ya? Atau cahaya atau apa Allah bentukin, jadikan. Makanya apa? Orang datang ke situ. Kenapa kita takziah? Kenapa salah satunya? Dia tahu. Kenapa yang takziah kebanyakan orang yang dikenal? Makanya bapak-bapak itu kadang bodoh. Boleh kan saya ngomong gitu? Bodoh. Kenapa? Sampai Pak Haji Fikri, orang dekat sama saya, ya, tiap bulan ngasih tahu. Ketua masjid punya tanggung jawab, kena sama saya. Sampean jamaat yang hadir, dekat sama saya, dengerin omongan saya. Lo mati kok nggak ngasih tahu? Goblok. Bodoh. Habis kok jauh? Nggak ada jauh. Kasih tahu. Kenapa? Anda yang bakal seneng. Goblok bener deh. Ya. Sekarang saya mampir rumah ente, seneng nggak? Apalagi ente mati. Jelas? Ente mati, ya. Itu kalau didatangin sama orang yang dia cintai, orang yang dia kenali, orang yang dia hormati, orang yang dia sanjungi, orang yang mengajarkan, orang yang baik dengan dirinya, itu senengnya pol-polan. Ngerti orang? Itu seneng, Pak. Dia berharap. Begitu ibarat orang bilang mati, terus saya datang itu, ya Allah, sampai rasanya tenang. Ya Allah nyaman, alhamdulillah, Bib, datang Bib ya. Saya senang bangga Bib, alhamdulillah. Ya Allah didoain, ya Allah didatangi, ya Allah. Bangganya ente luar biasa. Itu orang mati. Yang goblok orang keluarganya. Enggak? Makanya begitu saya dengar itu Pak Haji Suryadi meninggal, saya langsung datang. Biar malam-malam saya tetap datang. Kenapa? Saya hargain itu. Karena saya tahu bahwa kedatangan saya bukan minta apa-apa, bukan mengharap apa-apa, tapi saya merasa dia akan bangga dengan kedatangan saya. Paham? Dia akan merasa senang. Itu orang mati, Pak.
Roh. Oh, dibilang jasad tadi kok rohnya. Itu jasadnya, Pak. Kan udah dibilang ini mayat ini didatengin orang, tahu apa enggak? Tahu. Kalau bilang roh itu bahasa lain. Ngerti ya? Ini jasad. Tapi kan udah nggak ada rohnya. Nah, itulah casing yang baru itu, Pak. Ya, itu sama roh, ngerti? Itu istilah kata nggak butuh untuk disatukan. Casing yang baru itu sistemnya sudah digitalis. Kayak ente pakai AC. AC yang dulu ente keplek, nyalain, matiin itu di manual. Ya. Begitu mati diganti lagi casing baru. Tet. No, hidup mati pakai remote. Artinya apa? Roh ini nggak butuh harus di dalam tubuhnya jasad, nggak butuh. Nanti waktu di kuburan, roh tetap di tempatnya. Tapi pancarannya sama ini 24 jam. Mancar, Pak. Ente datang, ente ziarah, ente kirim doa, nyampe, dia dengar, dia tahu. Kenapa? Karena sinyalnya itu masuk, Pak. Dia merasa bangga, bahagia, ini mayat ini, jasad ini yang di kuburan. Ini juga merasa bahagia karena sinyalnya masuk. Terus gitu. Wah. Itu seperti itu. Jadi makanya orang mati tadi ya, secara fisik kita orang kalau ngeliatin ini mayat dilihat gitu, dilihat mayatnya ya, bisa nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul kan? Kita mendoakan, dia mengamini. Kita mendoakan, dia senang. Kita datang aja, dia senang. Kita pegang, dia bangga. Kita cium jidatnya, lebih nikmat. Ayat. Makanya Anda kan tahu, kalau ada orang mati diumumin orang sih. Biar apa? Biar apa? Biar datang. Makanya liatin aja orang takziah, maaf ya, meninggal dunia tadi jam 9 malam. Jadi diumumin di masjid. Sampean datang nggak? Malam-malam datang nggak? Datang, Pak. Ya boleh, pagi boleh, tapi tetap datang. Nah, kita kan cukup nyolatin, Bib. Iya, nyolatin cukup bagus. Yang doain dari rumah juga boleh, nggak usah nyolatin. Tapi alangkah bagusnya kalau bisa sebelum pun kita sudah datang, ya kan? Sebelum, karena ini baru, Pak, baru dicabut, Pak, baru diganti casing baru lagi, didatengin bangga, senengnya pol-polan, ya, itu mayat, disolatin, senengnya pol-polan, ya, tahlil, didatengin, senengnya pol-polan, tahu dia. Cuma maaf, yang paling bodoh siapa? Bukan mayatnya, lo, keluarganya, lo, familinya, lo, temennya. Mati, biarin aja. Nggak ngasih tahu siapa-siapa, ya kita aja lah, udahlah, ngapain, kasihan orang jauh sih, kasihan, kasihan nggak kasihan, itu urusan dia. Dia bisa datang, nggak bisa datang, itu urusan dia. Ngerti ya? Tapi kewajiban Anda apa? Menyampaikan. Kenapa? Karena ini orang butuh, bangga, seneng, Pak, didatengin, ya, seneng. Kemarin nanti pada datang tahlilan, mimpi tahlilan, ketua masjid, seneng almarhum, ya, seneng. Walaupun sebetulnya kalau tahlilan sendiri bisa kan? Andai kata keluarga sendiri bisa kan? Gak usah ngundang-undang orang, bisa kan? Malah istilah kata, Pak. Istilah kata, kalau sampai mati, sampean, siapa orang yang paling Anda inginkan hadir? Takziahnya, nyolatinya, tahlilnya. Siapa yang Anda inginkan? Jamaat pengajian ini. Ini teman Anda, teman-teman ahli surga ini. Ngerti? Bukan tetangga sebelah-sebelah. Paham? Tapi ini lebih utama.
Tetangga apa kita nggak kasih tahu? Ya kasih tahu. Tetangga apa nggak perlu datang? Ya bagus datang. Kenapa? Kalau datang biasanya mendoakan, memaafkan. Ngerti ya? Jadi tetangga-tetangga itu kalau datang ke rumah kita ini itu ya ikut tasya, ya biasanya lo ya itu selain mendoakan ada unsur apa? Maaf. Bagus tetangga. Tapi ada yang juga disukai, disenangin. Siapa? Teman dekat. Teman dekat itu siapa? Teman yang suka sholat bareng. Teman yang suka ngaji bareng. Ya. Kalau sama teman yang ngaji bareng aja dia senang, bagaimana dengan gurunya? 1000 kali senang, Pak. 1000 kali. Ya. Kadang-kadang maaf Pak, di tempat-tempat yang lain, kadang-kadang ini, itu bapak-bapak itu wasiat sama saya. Bib, kalau saya mati, nanti habis nolatin ya. Ya, dia udah tahu dia sakit-sakitan, ini namanya orang tua ya. Nanti kalau mati, sholatin saya, Bib ya. Datang ke rumah ya. Kalau untuk nguburin mungkin Habib repot, yang namanya ke kuburan segala macam ya. Oke lah, paling enggak nyoh, sholatin Bib ya. Kenapa bapak itu ngomong gitu? Karena dia tahu anaknya belum tentu ngasih tahu. Belum tentu ngasih tahu saya. Kerabatnya, temannya belum tentu ngasih tahu. Makanya kadang-kadang saya heran, itu karena kepintaran atau kebodohan? Ya saya bilang kebodohan. Kenapa? Ya mungkin nggak ngaji. Nggak ngaji. Selama ini taunya ya gitu-gitu aja. Mati ya mati, kubur udah selesai, bubar. Udah, apa urusan orang jauh-jauh. Satu ketika ada satu riwayat dari Nabi SAW. Ada seseorang, ya ini ilmu yang luar biasa ini dari hadis Nabi ini. Ada seseorang setiap subuh, nanti kan nih, namanya siapa saya lupa, tapi nanti bisa dicari, gampang itu sih. Setiap subuh dia sholat subuh di Masjid Nabawi. Itu satu orang, ngerti ya? Yang lain pada sholat sahabat. Tapi ini orang bukan orang kampung, ngerti? Ya orang Wisma Tajur di sini pada sholat di Masjid Al Furqon, nggak heran, ya kan? Yang heran kalau nggak sholat. Sholat nggak heran Pak, nunggu sekampung, ya. Gak heran. Tapi ada satu orang dari Pondok Petir. Agak jauh kan? Umpama. Setiap subuh sholat di sini. Ya. Sampai juga tahu ini orang asing. Artinya ini bukan orang kampung sini. Cuman kalau sudah selesai sholat subuh dia pulang, nggak ada di kampung itu orang. Nggak ada. Nggak pernah kelihatan. Kelihatannya cuma subuh doang. Sehingga satu masjid itu hampir nggak ada yang kenal sama dia. Yang namanya orang sholat kan nggak perlu ditanya Pak dari mana, kalau KTP-nya mana. Ini kan bukan gereja. Kalau gereja kadang harus ada anggota ya. Kalau dia kan enggak, seluruh siapa aja mau NU, mau dia, mau apa, silakan. Benar nggak? Datang itu. Subuh datang setiap hari. Satu ketika ini orang nggak kelihatan. Nabi pun tahu itu orang. Tapi ini terakhir-akhir ini nggak kelihatan. Sehari nggak kelihatan, 2 hari nggak kelihatan, 3 hari nggak kelihatan. Paham ya? Maka Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada. Setelah sholat subuh udah selesai bubar. Nabi tanya, sahabat-sahabat, kamu ini tahu nggak sih orang yang duduk di sebelah sana? Kata sahabatnya, ya tahu. Iya, ada di sana satu orang yang biasa sholat di situ. Nabi, iya. Ente tahu nggak? Itu kabarnya gimana? Sakit atau bagaimana? Kok nggak pernah datang sudah 3 hari berturut-turut? Sebagaimana? Nggak tahu Nabi, nggak tahu. Ada yang mengatakan nggak tahu. Ya udah, nggak tahu kabarnya, nggak tahu. Oh di Pondok Petir, gimana mau tahu ente di sini? Akhirnya Nabi tanya lagi, ada yang tahu nggak rumahnya? Itu rata-rata nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Ada mungkin orang kebetulan ya duduk dekat sama dia ngobrol-ngobrol, nanya-nanya mungkin gitu ya. Akhirnya dia tahu. Saya tahu ya Rasulullah. Saya tahu. Katanya ya kalau kita aslinya kan di sana ya. Kalau sini baru bilang Pondok Petir gitu, anggaplah gitu. Oh di sana katanya. Oh baik kata Nabi. Ayo sekarang kita habis sholat ini sudah selesai, yuk kita ke rumahnya. Ngerti? Ke rumahnya. Baik,
Ada beberapa sahabat, ya, terus ikut. Ada yang pulang, ada yang kerja, ada yang itu bebas lah, nggak harus semuanya ikut ya. Ada beberapa dengan satu orang itu yang tahu rumahnya. Jalan, oda kade. Bahasa kita apa ya? Sejam laku. Orang jok nggak nyampe. Jauh. Tanya, rumahnya di mana? Di sana ya Rasulullah. Masih mana orang jawabannya? Ya wis jalan lagi. Gitu ya? Hampir istilah kata ya kurang lebih lah 2 jam. 2 jam jalan kaki. Kecondet toh. Ya. 2 jam. Pergilah sampai ini ya Rasulullah rumahnya. Tanya-tanya orang, mana ini? Ini ya Rasulullah. Oh, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya. Dibukakan sama istrinya. Oh, Masya Allah. Apa ini rumah si Fulan yang biasa sholat di masjid saya, Nabawi? Ini, iya ya Rasulullah, betul suami saya, itu suami saya Rasulullah. Oh, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sudah 3 hari ini saya tidak melihat. Oh ya Rasulullah, minta maaf. Suami saya sudah 3 hari yang lalu. Jelas? Terus Nabi bertanya, kenapa nggak ngasih tahu saya? Kata, iya Rasulullah, minta maaf. Kata, karena satu, jauh. Kata, memang jauh, habis 2 jam. Kedua, kami kan keluarga miskin ya Rasulullah. Ketiga, mau nyuruh siapa ke sana? Ya. Keempat, rasanya nggak pantas ya Nabi. Masa Nabi dikasih tahu nanti Nabi datang ke sini, kan nggak enak. Nabi siapa kita? Siapa kata dia? Kata Nabi, coba andai kata kamu kasih tahu, pasti saya akan datang. Nanti ya, kan orang mati itu akan merasa bangga, bahagia didatangi orang yang apa? Menjenguknya, dari orang yang dekat, orang yang kenal, orang ini. Yang nggak bisa takziah ya mungkin paling nggak nyolatin. Artinya selagi masih ada kemungkinan. Ya orang yang keluar kota, orang yang lagi ada acara ya mungkin nggak bisa hadir. Wajar lah. Tapi itu kan haknya dia. Tapi yang paling tidak kan info itu sampai. Terus kemudian begini Pak. Udah ya, udah tahu kan, udah meninggal kan? Udah meninggal, udah dikubur. Ya udah, di mana kuburannya? Kan di sana. Ya, kan Nabi takziah, ziarah ke kuburan. Terus perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, ini dengerin nih, perempuannya itu bertanya, ya Rasulullah, suami saya waktu mau meninggal, nih perhatiin baik-baik nih, ilmu yang luar biasa. Nanti kalau saya tanya sampai saya bingung jawabannya. Ya, saya udah kasih tahu tapi masih bingung juga. Perempuan istrinya itu bertanya, ya Rasulullah, waktu suami saya akan meninggal, tinggal beberapa detik gitu, suami saya berkata 3 kata-kata. Yang mana saya tidak tahu apa artinya ya Rasulullah. Oh iya? Iya. Apa itu? Dia mengatakan begini. Ini waktu mau mati ya. Dia mengatakan waktu mau mati. Dia bilang gini. Andai kata lebih jauh. Andai kata yang bagus. Andai kata semua. Jelas? Mau mati, suami saya mengeluarkan 3 kata-kata yang kami dengar dengan jelas. Dia mengatakan, andai kata lebih jauh. Andai kata yang bagus. Andai kata semua. Halo? Udah dengar? Dengar ini tadi pertanyaan? Hafal nggak ini? Hah? Hafal ya? Andai kata lebih jauh. Lebih jauh. Andai kata yang bagus. Andai kata semua. Pak, perhatikan baik-baik.
Ini pertanyaan. Pada saat itu orang meninggal, ya, saya ulang ke belakang. Nabi kan bertanya kepada teman-temannya sahabat, di mana itu orang? Apa kabarnya itu orang? Nabi tahu nggak kabarnya? Perhatikan. Apakah Nabi itu tahu bahwasanya ini orang sudah meninggal? Yang tahu orang takon loh, Mbak. Primen sampean. Ki gawe sewot ya wong. Nah, kenapa takon? Kenapa Nabi nanya? Hai. Iya. Tapi makanya saya kasih tahu. Nih perhatikan, ini keajaiban nih. Biar tahu ilmunya, ente biar tahu ilmu. Ini yang jadi masalah antara Wahabi, Salafi, tetak bengek gitu ya, sama kita orang. Ini kayak gini nih masalah. Salah persepsi, salah cara berpikir, mindsetnya berubah, beda. Pertanyaannya, Nabi menanya nggak? Gimana kabarnya ini orang? Tanya nggak? Masa iya udah tahu tuh mau nanya-nanya gitu? Kalau memang Nabi udah tahu, nanti akan ngasih tahu. Ada pertanyaan yang ditanyakan, tapi sebetulnya Nabi sudah tahu. Ada, bukan tidak ada, ya. Tapi Nabi bertanya di sini dalam unsur tidak tahu. Kalau tahu, Nabi akan mengatakan, kamu tahu apa kabarnya? Tidak tahu ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Tidak tahu Rasulullah. Ketahuilah, dia sakit, dia udah mati, rumahnya di sana. Nah, itu namanya Nabi bertanya, tapi cuma untuk menerangkan bahwa itu tahu, ya. Tapi Nabi menjelaskan, kalau ini kan enggak. Kamu tahu rumahnya dia? Enggak tahu. Kamu tahu kabarnya? Enggak tahu. Kalau gitu, yuk kita ke sana cari tahu. Berarti posisinya apa nih? Enggak tahu. Kalau Nabi tahu ya bohong berarti. Mau cari tahu sudah tahu. Ya berarti bukan cari tahu, ya. Enggak mungkin dong. Berarti bohong. Nah, Nabi memang enggak tahu. Enggak tahu. Halo? Dengar? Jadi Nabi bertanya itu dalam posisi Nabi tahu apa tidak? Tidak siap. Nggak tahu di mana rumahnya, nggak tahu keadaannya. Memang posisi itu Nabi bertanya dan memang Nabi nggak tahu. Berarti Nabi tahu apa nggak tahu? Jawabannya nggak tahu. Cocok ya? Ingat ya, Nabi tidak tahu. Orang masalah yang meninggal aja di sono, Nabi nggak tahu. Ya benar. Jangan bilang, oh tidak, Nabi itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Gak boleh ngomong gitu. Ya, gak pernah Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu cuma dua. Nabi pernah ditanya bilang nggak tahu. Boleh katakan hampir cuma dua. Satu ditanya mengenai ruh. Wa is'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ya. Kedua mengenai kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat? Ya, masailu mal mas'ulu a'lam minas sa'il. Tapi jawabannya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Artinya lu sama gue sama-sama kagak tahu. Nah, ini Nabi mengatakan saya tidak tahu. Itu yang populer itu cuma dua. Mungkin ada lagi wallahu alam. Ya, tapi dua ini. Saya nggak tahu apa itu hakikat ruh karena Allah mengatakan rahasia. Yang kedua, kapan itu kiamat? Jawabannya aku nggak tahu juga. Ngerti ya? Ini yang populer. Ya mungkin ada kata-kata yang lain, mungkin satu dua lagi yang nanti saya wallahu alam. Nah kemudian Nabi ditanyain. Suami saya mengatakan, andai kata lebih jauh. Apa itu artinya ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Itu artinya dia itu kan setiap malam dari rumah kan dia berangkat ke Masjid Nabawi, ke Masjid aku. Ngerti? Kan dia sholat subuh di sini. Di masjidnya aku. Dia tuh ditunjukkan sama Allah pahalanya dia waktu berjalan menuju ke masjid itu saking hebatnya setiap langkah nilainya gede pahalanya besar sampai dia mengatakan andai kata lebih jauh tadi berjalan 2 jam kalau sampai 3 jam akan beruntung saya lebih gede lagi pahalanya. Jelas? Berarti Nabi tahu nggak? Halo? Anda ya? Tadi itu jawab? Ya. Sekarang? Yang kedua. Andai kata yang bagus. Jelas?
Ini kan kejadian yang gaib. Ya. Apa jawaban Nabi? Oh, itu dia ditunjukkan pahalanya. Kata Yasin. Dulu ini orang di malam hari pergi dari rumah menuju ke masjid saya. Nabi cerita kejadian. Berarti perjalanannya diceritain. Berarti Nabi tahu nggak? Model kan? Tadi dibilang nggak tahu. Sini dibilang tahu. Ini kayak Ustaz lama. Nabi tahu. Ini tahu ini. Ini NU. Ya NU. Artinya mempunyai keyakinan ke sini. Nah, yang tadi Wahabi ke sini gitu ya. Yang benar mana? Dua ini benar, cuma taruh di tempatnya aja. Kalau ente ngambil ini doang tetap salah. Kalau ente ngambil ini doang tetap salah juga. Dua-duanya. Nabi mengatakan bahwasanya yang namanya itu suami kamu berangkat di malam hari menuju ke masjid. Di tengah jalan, kata Nabi ini, di tengah jalan di malam hari ini dingin ya. Ini orang pakai dua mantel, Pak. Dua mantel. Mantel yang bagus di dalam. Mantel yang kurang bagus di luar. Ya. Pertanyaannya, kenapa dua mantel? Karena dingin ya. Pertanyaan yang anehnya gini, kenapa yang dalam yang bagus yang istilah agak kotor jelek di luar? Kenapa, Pak? Halo, Mbak. Oh, dia lebih sakit banget. Iya, iya benar, cuma kurang pas ngomongnya. Ente orang sini, makanya nggak tahu jawabannya. Kalau orang sono tahu. Ya orang-orang Arab. Nah, jadi di sana itu sering kali, ngerti ya? Ada debu, ngerti ya? Udara ini apa? Debu-debu itu nempel, Pak. Nah, jadi kalau nempel-nempel, jadi yang bagusnya di dalam, yang ini yang ya ibarat kena debu nggak apa-apa, ngerti ya? Jadi ditaruh di luar, walaupun mantel sama-sama gitu. Tapi kan soalnya kok berdebu nih, ngerti ya? Ya berdebu ini udah biasa buat berdebu-debuan, jadi udah butak-butak gitulah. Nanti sampai masjid nanti taruh gebut gitu ya. Terus nanti dicentelin, ngerti? Nanti yang dipakai buat sholat, yang ini yang bagus. Paham ya? Itu begitu. Nah kalau yang bagusnya di luar, yang tadi, ya lah kubar kotor kabeh. Yang bagusnya butek kabeh. Ya, yang bagusnya jadi apa? Kotor karena kondisinya begitu. Nah kalau di sini kan enggak sampean, adem ayem, debu langka, ya. Debu ini enggak ada. Ibarat nanti pakai jas, enjoy aja kan. Tapi kalau di sana nanti pakai jas, begitu lagi musim apa? Angin gitu. Keluar dari sana, masuk dalam rumah apa? Coklat. Jas itu dah warna-warna butek semua itu. Ya. Jadi mereka biasa seperti itu karena jauh. Nah ini dia punya mantel yang bagus ya, dia sedalam, yang ini di luar. Ngerti ya, ini di luar. Lihat ini orang di tengah jalan kedinginan. Maka kata orang ini, kamu ini gimana? Kedinginan? Iya. Ya udah ambil mantel yuk. Ngerti ya? Jadi refleks aja nih mantel yang apa? Yang pertama gitu ya, yang dipakai ini, yang buat debu ini. Pakaiin, selimutin, ayo. Daripada ente dudukan kayak gini kedinginan, bergerak, berjalan, ikut aku sholat bareng. Ngerti? Kadang-kadang diajak sholat ini orang, dibawa supaya nggak kedinginan, tapi dikasih mantel. Itu Pak, ngasih mantel itu pahalanya gedenya luar biasa. Makanya dia mengatakan, oh andai kata yang baru, orang yang jelek aja kasih kayak gini gedenya pahala, coba yang bagus ini gue kasihkan, mungkin lebih keren lagi. Jelas? Berarti Nabi tahu nggak? Gue bayangin, perginya dia, ya, kejadian ngasih orang, ya, bagaimana itu orang dalam kedinginan, yang diberikan itu baju yang ini enggak mantelnya, tahu subhanallah sampai teliti seteliti itu. Yang ketiga katanya, bagaimana katanya? Orang andai kata semua. Suatu ketika dia di siang hari mau makan Pak, dia punya bekal
satu roti segini. Ya biasa satu buat makan siang. Ya campur minyak atau campur apa, model dulu kan model apa, roti teh ya, roti kering. Ya dikasih apa kayak gitu, atau dikasih air biar agak lembek gitu, terus baru dimakan. Lagi jalan ada orang minta, Pak, minta, Pak, minta. Kata dia, ya udah, bismillah. Saya punya roti cuma satu. Kamu lapar, saya juga lapar. Kamu butuh makan, saya juga butuh makan. Gini aja, biar bijaksana, kita bagi dua ya. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Baik. Wajar nggak? Wajar dong, saya juga mau makan. Dipotong, kasihkan dia. Dia makan separuh, saya makan separuh. Itu waktu meninggal, mau meninggal, ditunjukkan sama Allah, ini pahalanya begitu besar di saat dia memberikan sepotong daripada rotinya. Maka dia mengatakan, oh kalau tahu aku kasihkan semuanya, katanya. Kenapa? Sudah nggak ingat laparnya lagi. Kalau tahu tak kasihkan aja semuanya. Nah jadi kalau begitu berarti Nabi tahu nggak? Yang goib ini tahu nggak? Tahu. Lah tadi Nabi tahu nggak? Nggak tahu. Lah yang benar Nabi itu tahu apa nggak tahu? Jawabannya. Hah? Dari dua ini apa jawabannya? Yang benar yang Nabi tahu apa nggak tahu?